Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Ihsan, NIM 210306114, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum anatomi dan fisiologi ternak dari hewan ruminansia yang diampu oleh Ibu dosen Tati Wijenasari SPTIP. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan atau yang bisa disebut herbivora yang mencerna makanan sebanyak 2 kali, yaitu menelan bahan mentah, kemudian yang kedua yaitu mengeluarkan makanan yang setengahnya dicerna dari perutnya lalu mengunyahnya kembali. Sistematika dari Capra SP atau kambing yaitu Kingdom Animalia, kemudian Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mammalia Ordo Ariolectila, famili Bovidae, genus Capra dan spesies Capra SP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan organon-organon pada traktus digestivus. Yang pertama adalah capum oris atau rongga mulut. Nah, ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan dari ruminansia dapat bergerak menyamping dan untuk menggiling makanannya. Nah, di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti gigi atau dentis, terdiri dari gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Nah, di sini mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk promoler berjumlah 3 buah dan untuk moler atau gigi geraham belakang berjumlah 3. Total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah. Baik, selanjutnya adalah diastenva atau bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkannya lidah pada kambing, yaitu lingua atau lidah berguna untuk merenggut makanan atau rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ventriculus. Selanjutnya saliva atau cairan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada kambing yang kemudian disalurkan dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian yang kedua adalah bagian paring atau pangkal dari kerongkongan. Kemudian yang ketiga adalah esofagus, lanjutan dari paring, masuk ke rongga mulut dengan ventriculus atau lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tapi mampu melebar dan menyesuaikan ukuran untuk tekstur makanan yang ditelannya. Atau lambung. Setelah makanan masuk ke esofagus, selanjutnya masuk ke ventriculus. Proses pencernaan pada lambung menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Adapun lambung terbagi menjadi rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Selanjutnya yang kelima rektum dan yang terakhir adalah anus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenuum. Yang pertama adalah rumen. Rumen ini berfungsi untuk penyimpanan makanan sementara, makanan yang telah ditelan. Kemudian retikulum. Retikulum sebagai tempat penambahan enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan kasar atau bolus. Selanjutnya adalah omasum. Omasum berfungsi membantu makanan secara kimiawi dengan enzim serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung dalam hijauan pakan. Selanjutnya, fungsi dari abomasum. Fungsi dari abomasum yaitu sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Selanjutnya yang terakhir adalah intestinum tenuum. Nah, ini berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan dari hewan ruminansia kambing. Nah, yang pertama, rumput itu dikunyah di dalam mulut atau capum oris, kemudian dilanjutkan menuju esofagus untuk disalurkan menuju lambung atau ventriculus. Selanjutnya dari esofagus makanan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, makanan yang berada di dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut dan dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau disebut dengan bolus.
bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali atau disebut dengan proses remastikasi. Kemudian bolus kembali atau proses redegurgitasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi atau ditelan oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan direniskan menuju retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, selanjutnya makanan dilanjutkan ke omasum. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya, makanan dilanjutkan ke abonasum. Nah, pada abomasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abonasum. Setelah makanan dicerna di abonasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenue. Dilanjutkan ke intestinum tenue atau usus halus. Usus halus pada kambing panjangnya kurang lebih sekitar 20-30 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan. Dan pada akhirnya makanan ini akan dikeluarkan melalui anus pada kambing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mikroba yang terdapat di dalam rumen. Mikroba yang terdapat di dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Bakteri merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Lactobacillus, Fucobacterium, dan Propionibacterium ditemukan menempel pada epitel dinding rumen. Di samping itu, terdapat spesies bakteri metanogen yang hidup menempel pada protozoa. Sedangkan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya, bakteri dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu bakteri selulolitik, bakteri proteolitik, bakteri metanogenik, bakteri amilolitik, bakteri yang memfermentasi gula, bakteri lipolitik, bakteri pemanfaat asam, dan bakteri hemoselulolitik. Baik, yang pertama adalah bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik menghasilkan enzim selulose dari hidrolisis glukosa. Dapat menghidrolisis hemiselulosa. Keuntungannya dari bakteri ini, energi ATP yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri, sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Beberapa contoh bakteri selulolitik adalah Bacteroides succinongenes, Clostridium acetobutylisum, Ruminicoccus clavifaciens, Ruminicoccus albus, kemudian Silobacterium celluloserpens. Baik, yang kedua yaitu bakteri hemiselulitik, merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel tanaman. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya Clostridium celluforans dan Bacteroides ruminicola. Baik, yang ketiga, bakteri proteolitik merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan makanan mamalia termasuk karnivora. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes, Bacillus liseniformis. Baik, yang selanjutnya adalah yang keempat, bakteri metanogenik. Sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Bakteri pembentuk gas metan lambat pertumbuhannya. Contoh bakteri ini antara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Selanjutnya yang kelima adalah bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu, beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik antara lain Anaerofibril lipolitica dan Selemonas ruminantium lactilitica. Yang
Yang keenam adalah bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati dengan tiba-tiba. Contohnya adalah Peptostreptococcus bacterium, Propionibacterium, dan Selemonas lactyllica. Kemudian yang ketujuh adalah bakteri pemakai gula. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Kemudian yang ke-8 adalah bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. Kemudian yang ke-9 adalah protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Sililiata, meskipun flagellata juga banyak dijumpai. Sililiata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Sililiata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Postomatida, ordo Trichostomatida, ordo Entodium-Horpida. Kemudian yang ke-10 ada fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi ini adalah antara lain jamur Picomycotes anaerob yang pada umumnya terdapat pada sapi domba yang diberi makanan berserat tinggi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.